Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan sangat marah karena sang pemusnah tidak membiarkannya memusnahkan sisa pasukan Taisu. Seolah-olah apa yang dilakukan sang pemusnah benar-benar menjaga keseimbangan. Sementara di saat makhluk sensi dan bintang-bintang dihancurkan, sang pemusnah sama sekali tidak bertindak. Saat ini wajah Xiaoyan terlihat tenang. Namun langkah kakinya perlahan mendekati sang pemusnah. Seolah-olah setiap jejak kakinya semakin dekat. Aku sebenarnya sudah menebak siapa dirimu, ucap Xiaoyan berkata tanpa menjauh dari sang pemusnah. Sebaliknya dia menunjukkan seringnya dingin dan berkata dengan suara yang rendah. Wah, hebat. Kau sungguh hebat. Apakah kau benar-benar menebak siapa diriku? Padahal aku sudah bersembunyi dengan begitu baik. Jangan-jangan kau hanya sedang mengelabuiku. Saat ini sang pemusnah berulang kali bertepuk tangan lalu menatap Xiaoyan kembali dengan penuh antusias. Daging dan darahku hancur, bahkan tulang-tulangku remuk, namun aku selalu bisa pulih secepat kilat. Xiaoyan bergumam sambil memperhatikan tubuhnya yang kembali pulih dengan kecepatan luar biasa. Jika kau tidak percaya, mendekatlah sedikit. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia, ucap Xiaoyan melanjutkan kata-katanya dengan senyuman samar. Mendengar itu sang pemusnah langsung bertepuk tangan dengan penuh semangat. Kau benar-benar menebaknya, sangat menarik. Ini sungguh menarik. Aku akan mendekat tetapi kau harus memberitahuku. Sang pemusnah tampak seperti anak kecil yang terlalu antusias, membuat Xiaoyan merasa terkejut apakah dia benar-benar berasal dari alam dewa kekacauan. Jika iya, maka Xiaoyan benar-benar tidak dapat memahami pikirannya. Setiap orang di sana tampak sangat normal dan tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda keanehan perkataan mereka. Bahkan saat pertemuan pertama dimulai, Xiaoyan bahkan telah mengingat semua detailnya tetapi tidak menemukan petunjuk yang mencurigakan. Satu-satunya hal yang dia lihat dari sang pemusnah hanyalah antusiasme berlebihan tanpa tujuan yang jelas. Seolah-olah dia hanya ingin menikmati permainan yang telah dirancang dengan sangat cermat. Yang mengejutkan Xiaoyan adalah sang pemusnah benar-benar mendekat. Dalam sekejap dia muncul tepat di belakang Xiaoyan dan menepuk punggungnya. Anehnya Xiaoyan sama sekali tidak merasakan berat tubuhnya dan terasa ringan seperti udara. Dia merasa ada sesuatu dalam hal ini yang terasa mirip dengan apa yang pernah dikatakan oleh Huaken. Segera kilatan dingin muncul di tangan Xiaoyan. Itu adalah belati yang diberikan oleh nomor 1 di alam dewa kekacauan kepadanya sebagai simbol kepercayaan. Sebelum mendekat, Xiaoyan sudah memperkirakan di mana sang pemusnah akan muncul dan seberapa jauh jaraknya. Saat ini Xiaoyan sedang mempertimbangkan di bagian mana dia harus menyerang. Apakah dari depan atau dari belakang? Namun tidak peduli dari arah manapun, peluangnya untuk melukai sang pemusnah adalah kecil. Yang lebih penting adalah dia belum bisa memastikan apakah belati Tongyu benar-benar dapat melukai sang pemusnah atau tidak. Namun hasilnya tidak terlalu penting, karena bagaimanapun juga sang pemusnah tidak akan membunuhnya. Jadi apakah belati itu efektif atau tidak sebenarnya tidak terlalu krusial. Sejauh ini Xiaoyan telah menggunakan belati itu 2 kali. Dan kini hanya tersisa 1 kesempatan terakhir sebelum belati itu kehilangan kekuatannya.
Sebelumnya dia telah menggunakannya untuk membunuh dua Raja Roh Istana Surgawi. Namun keduanya dihidupkan kembali oleh sang pemusnah. Hingga saat ini, rahasia mengenai jantung biru milik Raja Roh masih menjadi misteri. Dan Xiaoyan belum mendapatkan petunjuk apapun lagi. Jika Xiaoyan tidak bisa menghancurkan jantung mereka sepenuhnya, maka mereka akan tetap abadi dan tidak bisa mati. Tanpa memberi kesempatan bagi sang pemusnah yang berada di belakangnya untuk bereaksi, Xiaoyan segera menyerang dengan kilatan dingin dari belati Tongyu yang langsung menusuk ke arah sang pemusnah. Dalam sekejap terdengar suara seperti balon yang perlahan-lahan pecah. "Kau berani menjebakku? Belati Tongyu, kenapa kau bisa memilikinya? Itu adalah senjataku. Sial, aku benar-benar tertipu." Suara jeritan penuh kemarahan terdengar keluar dari sang pemusnah yang membuat Xiaoyan terkejut sejenak. Tubuh sang pemusnah yang baru saja ditusuk perlahan-lahan mengempis seperti balon yang kehilangan udara. Lalu menghilang begitu saja tanpa jejak. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah sang pemusnah sudah mati? Ye Beijing dan Sukiante yang menyaksikan kejadian itu langsung terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar bisa mengalahkan sang pemusnah. Bahkan Xiaoyan sendiri masih terpaku di tempatnya. Dia merasa bahwa membunuh sang pemusnah adalah sesuatu hal yang mustahil baginya. Kemudian dia menatap belati Tongyu yang masih memancarkan cahaya biru samar. Anehnya jumlah serangan belati itu tidak berkurang, yang berarti sang pemusnah mungkin tidak benar-benar mati. Xiaoyan merasa sesuatu yang aneh dan dengan hati-hati mengangkat kepalanya. Namun tiba-tiba sebuah tangan hitam mencengkram lehernya dengan erat. Hahaha, sangat menyenangkan. Segera suara sang pemusnah terdengar kembali. "Jadi kau masih mencoba menjebakku? Ini menjadi semakin menarik. Namun sayang sekali benda itu tidak berpengaruh kepada aku," ucap sang pemusnah tertawa sinis dengan suara yang dalam. Dengan tangan hitamnya, sang pemusnah yang sebelumnya terlihat menghilang ternyata hanya mempermainkan Xiaoyan. Sepertinya saat ini Xiaoyan benar-benar tidak memiliki cara lain untuk mengalahkan sang pemusnah. Apakah perang ini benar-benar harus berakhir dengan kemenangan bagi Taisu? Meskipun mereka telah dihancurkan di sini, namun Taisu masih memiliki banyak pasukan di dalam dunia sensi dan mengumpulkan semua pasukan Taisu tidak akan memakan waktu lama. Sehingga inti permasalahan ini masih belum terselesaikan. Saat Xiaoyan merasa tidak ada jalan keluar dan mulai berpikir untuk menyerah, tiba-tiba sesuatu di dalam pagoda emas yang berada di dalam tubuhnya mulai bergerak. Sebelum dia sempat bereaksi, cahaya dingin yang sangat tajam melesat keluar dari dalam jantungnya dan langsung menembus tangan sang pemusnah yang mencengkram lehernya. Wajah sang pemusnah langsung berubah. Terlihat muncul sebuah lubang hitam di tangannya, yang menyebabkan cengkramannya di leher Xiaoyan langsung melemah. Tubuh sang pemusnah perlahan-lahan hancur menjadi serpihan lalu menghilang di depan Xiaoyan. Kristal surgawi, Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Itu adalah sesuatu yang dia dapatkan dari Tianwu, namun dia tidak tahu apa fungsi yang sebenarnya. Sebelumnya pagoda emas telah mengarahkannya untuk mendapatkan benda tersebut. Tanpa berpikir panjang, Xiaoyan segera menyimpan kristal itu ke dalam pagoda emas. Sang pemusnah yang kini telah kehilangan kekuatannya langsung melepaskan Xiaoyan dan menghilang tanpa mengatakan sepatah kata pun. Namun Xiaoyan langsung melepaskan lautan api yang menyelimutinya dan sang pemusnah. Apapun yang terjadi, dia harus melepaskan kekuatannya dan membunuh sang pemusnah. Pada akhirnya sang pemusnah benar-benar mati. Namun sejak awal hingga akhir, Xiaoyan tidak merasakan adanya perubahan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Huaken, bahwa sang pemusnah hanyalah boneka yang dikendalikan oleh pihak lain. Faktanya saat ini Xiaoyan masih terlalu lemah untuk bisa melihat kekuatan sebenarnya yang tersembunyi di dalam tubuh sang pemusnah. Untuk dapat menyelidikinya lebih jauh, dia harus memahami lebih dalam tentang alam dewa kekacauan. Namun dari yang dilihatnya saat ini, Xiaoyan masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan ancaman besar dari sang pemusnah.
Tampaknya reinkarnasi di dunia ini bukan ketegangan invasi Taisu, melainkan dilakukan untuk menghadapi sang pemusnah. Seiring kekuatannya meningkat, Xiaoyan mulai menghadapi pertempuran yang lebih kompleks dan kuat. Rahasia yang tersembunyi pun mulai terungkap secara perlahan. Namun kekuatan sang pemusnah terlalu mengerikan. Untuk menghadapi ancaman seperti itu, Xiaoyan menyadari bahwa dia harus membantu Ye Beijing dan Suqiante menjadi lebih kuat juga. Sayangnya hubungan mereka saat ini masih sangat biasa, sehingga mereka mungkin tidak akan mau mengambil resiko untuk membantunya. Jika mereka bisa bekerja sama, mungkin Xiaoyan tidak akan mengalami kesulitan sebesar ini. Walaupun sang pemusnah telah menghilang, tetapi dia tidak benar-benar lenyap sepenuhnya. Pada saat ini ketika sang pemusnah menghilang, ada topeng yang tertinggal. Xiaoyan menatap topeng itu dengan keraguan dan berpikir, haruskah dia mengambilnya? Setelah ragu beberapa saat, akhirnya dia memutuskan untuk mengambilnya. Namun ketika tangannya menyentuh topeng itu, gelombang aura mengerikan menyelimuti tubuhnya sehingga membuatnya langsung melepaskan topeng itu kembali. Apakah dengan mendapatkan topeng ini aku akan menjadi sang pemusnah? Xiaoyan berpikir sambil menggelengkan kepalanya. Dia merasa hal itu tidak mungkin. Sang pemusnah adalah sosok yang terlalu misterius. Tidak mungkin hanya dengan mengambil topengnya, seseorang bisa menggantikannya. Xiaoyan kemudian tidak menyentuhnya lagi dengan tangannya, melainkan menggunakan teknik khusus untuk menyegelnya ke dalam buku giok yang dimilikinya. Setelah semuanya beres, dia akan menelitinya lebih lanjut. Mungkin pada pertemuan di alam Dewa Kekacauan berikutnya, benda ini bisa menjadi kartu truf miliknya. Setelah itu Xiaoyan segera menyebarkan api yang menyelimuti sekitarnya dan bersiap menggunakan sisa kekuatannya untuk membasmi seluruh pasukan Taisu. Setelah beberapa saat, tatapannya beralih pada Suqiantai. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan hanya dengan satu tatapan, Suqiante langsung mengerti apa yang diinginkan oleh Xiaoyan. Jelas itu merupakan tatapan yang menyuruhnya segera pergi dari tempat ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.